Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, mahasiswa yang bernama Muhammad Zahid Farhan dengan NPM 20200 15722. Saya pada siang kali ini akan menerangkan atau mempresentasikan sebuah pelajaran dari materi Pancasila, yang mana pada siang hari ini saya akan menerangkan tentang nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam perkembangan teknologi di Indonesia, iptek dan teknologi. Jadi, begini, makin berkembangnya zaman, maka secara tidak langsung akan menuntut makin berkembangnya teknologi dan iptek. Dan itu juga terjadi seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Dalam keseharian, mau tidak mau kita akui bahwa kita tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan sebagai teknologi. Dan perkembangan iptek sungguh-sungguh sangatlah cepat, terutama ketika sudah memasuki abad ke-21 ini. Nah, sebagai dasar tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah alat atau sebuah dasar yang mana bisa menopang sekaligus menjadi alat yang nanti bisa melindungi nilai-nilai dari negeri ini dari perkembangan teknologi yang sangat-sangat tidak ada batasnya, yakni dengan memakai Pancasila. Yang mana apabila didasari dengan Pancasila yang ada 5, yang pertama dengan sila pertama, maka sila pertama bisa dipakai sebagai bahwa teknologi dan iptek semua itu tidak lepas dari dasar kuasa Tuhan dan juga tidak lepas dari nilai-nilai agama dan nilai ketuhanan. Maksudnya, jadi dengan menimbang baik dan buruknya dan efek buruknya bagi kehidupan dan kelangsungan manusia. Karena maka dari itu, ketakwaan harus ada dalam pengembangan teknologi kepada Tuhan di agama manapun dan di segala elemen manapun. Sesuai dengan sila yang kedua, maka sesungguhnya Pancasila ini harus bisa kita pakai sesuai dengan norma yang ada, yakni sesuai dengan keberadaban dan sebuah nilai-nilai yang ada di negara ini. Jadi tidak serta-merta teknologi berkembang tapi moral berkurang. Teknologi makin maju tapi tidak ada lagi sikap untuk saling menggugu kepada yang lebih tua. Jadi teknologi dan iptek harus sejalan dengan Pancasila kita yang kedua. Sementara untuk sila kita yang ketiga, yakni teknologi dan iptek yang kita kembangkan harus harus bisa menopang dan mendukung persatuan negara ini. Jadi teknologi dipakai untuk mempersatukan bangsa, bukan nanti malah menjadi alat sebagai pemecah bangsa. Lalu selanjutnya, bahwa Pancasila ini sesuai dengan sila keempat, maka teknologi dan iptek harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama yang ada di lingkungan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan juga selain itu, kita juga sebagai bangsa Indonesia ini harus sesuai dengan kebutuhan. Selain kebutuhan itu, Pancasila di sila yang keempat ini harus juga bisa dikembangkan oleh siapapun dan menjadi hak siapapun untuk maju dan mengembangkan teknologi. Nah, itu seperti itu di sila keempat. Sementara sila kelima, sesuai dengan sila kelima, maka sesungguhnya teknologi harus berkembang. Berkembangnya bagaimana? Ya, berkembangnya harus dengan menjadi alat, menjadi bisa dikembangkan juga untuk menjadi alat penyemerataan kesejahteraan yang ada di negara ini. Jadi percuma apabila teknologi maju, teknologi makin berkembang, tapi tidak ada namanya kesejahteraan dan keadilan yang diterapkan di negara ini. Jadi di Indonesia baik barat, timur dan barat, tengah dan timur itu harus sama mempunyai mempunyai teknologi dan bisa merasakan teknologi yang sama dan perkembangan iptek yang sama. Itu harus kita terapkan di negara ini. Peranan Pancasila. Selanjutnya kita bahas tentang peranan Pancasila untuk negara kita. Jadi peranan Pancasila itu yang pertama bisa dipakai sebagai filtrasi. Jadi filtrasi itu maksudnya kita alat Pancasila itu sebagai alat yang supaya kita bisa memilih mana teknologi yang teknologi yang masuk apakah sesuai dengan moral dan norma-norma yang kita punya. Jadi seperti contoh penggunaan internet, yang mana internet ini kan sebenarnya baik, teknologi yang sangat baik perkembangannya, tapi sering disalahgunakan sehingga membuat masyarakat memakai dengan sangat sembarangan, jadi tidak mau filter dan lain sebagainya. Anak kecil mengakses akses yang tidak baik seperti pornografi dan lain sebagainya.
Lalu bisa juga sebagai tolak ukur, seperti contoh ketika ada perkembangan nuklir di mana-mana di negara lain banyak perkembangan nuklir, tapi di Indonesia harus banyak pertimbangan ketika ingin mengembangkan nuklir tersebut. Apakah ini akan sesuai dengan geografis kita yang ada di cincin api seperti itu, di gunung-gunung yang banyak rawan bencana, sehingga yang ada malah nanti perkembangan teknologi tersebut yang kita gunakan tersebut malah bisa membahayakan negeri. Selain nuklir dan sebagainya, kita juga harus bisa memikirkan konsekuensi dari teknologi dan iptek yang berkembang di negara kita, apakah cocok atau tidak. Bila tidak, ya buat apa diambil. Lalu yang terakhir adalah sebagai tadi tolak ukur udah, sebagai sebagai filtrasi udah. Yang selanjutnya adalah sebagai alat kontrol. Nah, ya lupa. Sebagai alat kontrol. Nah, sebagai alat kontrol ini maksudnya adalah sebagai mengontrol bagaimana supaya perkembangan teknologi ini menjadi perkembangan yang baik, tidak perkembangan yang jahat. Maksudnya kayak contoh digunakan untuk menipu, seperti kejadian-kejadian yang mana mengenakan di salah satu agama itu bisa berbahaya. Jadi perkembangan teknologi seperti itu apabila ya boleh kita pelajarin tapi tidak boleh kita gunakan. Boleh kita pelajari untuk sekedar tahu dan bahaya dan kita bisa mencegahnya, tapi tidak kita gunakan di negara kita sendiri karena itu bisa berbahaya. Nah, untuk tantangan penggunaan Pancasila dalam perkembangan iptek ini sangat ada dua sebenarnya, nggak banyak. Ya, salah satunya adalah dari perkembangan dari keterangan dari kapitalis dan liberalis yang mana merasa bahwa karena teknologi adalah suatu perkembangan yang sangat luar biasa, jadi otomatis berbarengan dengan ekonomi. Dan karena ekonomi dan perkembangan teknologi ini adalah perkembangan yang tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi koin, maka apabila penerapan Pancasila digunakan, maka yang ada akan menghadang perkembangan ekonomi yang mereka pimpin, globalis, kapitalis, liberalis. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk menghadapi Pancasila yang menurut mereka akan menjadi halangan besar untuk untuk berkembang, untuk menambah pundi-pundi uang mereka. Selanjutnya adalah bahwa Pancasila ini digunakan juga dilemahkan juga oleh apresiasi yang lama terhadap teknologi yang seperti terbarukan, teknologi alternatif. Contoh ketika kasusnya ketika mungkin apresiasi yang sangat lemah untuk perkembangan mobil listrik dan lain sebagainya, dan yang mana kalau kata pengamat mobil, lebih baik Indonesia itu daripada mengembangkan pabrik mobil yang konvensional, lebih baik mulai dengan mengembangkan teknologi listrik. Karena dengan banyaknya lahan di Indonesia dan juga banyaknya sumber daya di Indonesia mineral, maka Indonesia seharusnya bisa membangun segala hal yang berhubungan dengan teknologi alternatif terbarukan. Dan ini sangatlah penting. Karena Indonesia kalau misalkan mau mulai dari konvensional, maka Indonesia sudah tertinggal jauh. Indonesia masih mengejar teknologi yang konvensional, sementara orang lain sudah mengejar teknologi yang futuristik. Itu kan sungguh-sungguh yang tidak baik. Maka dari itu sebenarnya kita harus mengurangi skeptis-skeptis atas segala teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh negara kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri, dan kita harus bisa memulai istilah untuk berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Terima kasih dari saya, Muhammad Jahid Farhan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.